Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita memasuki sesi tanya jawab. Alhamdulillah tadi penjelasan-penjelasan dari para narasumber sungguh sangat bergizi lah ya, yang mudah-mudahan memunculkan satu pemahaman baru atau mungkin lebih dalam tentang konsep khilafah dalam konteks tafsir dan empiris. Langsung tanya jawab? Baik. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin pertanyaannya kalau saya lebih cenderung bagaimana membangun ukhuwah Islamiyah sesama kaum muslimin, kembalilah kepada yang fondamen. Apa yang fondamen itu? Kita sama-sama bertuhan kepada Tuhan yang satu, mengakui Nabi Muhammad sebagai khataman nabiyyin, kita meyakini akan adanya hari akhir, dan kita mengikuti rukun iman dan rukun Islam. Itu saja. Semoga kita bisa membangun ukhuwah Islamiyah kembali sebagaimana disebutkan dalam Al-Imran ayat 103, wa tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya tadi menyimak dari Bapak Ustadz Nana, terus Pak Profesor, terus dari Pak Maulana Juspansa, sebetulnya kayak ada ini ya, trap-trap gitu ya. Jadi bahwa sebenarnya khalifah yang dimaksud di sini kan tadi adalah mengarah kepada rohani gitu Pak ya. Secara empirik tadi dikatakan sudah sampai kepada bahwa di Ahmadiyah itu memang khalifahnya bentuknya alamin haji nubuah ya Pak ya. Nah saya hanya bertanya aja, kan dalam Al-Quran itu dan surat An-Nur ya tadi dikatakan kalau sudah ada khalifah, ketentraman, ketenangan, ketakutan itu nggak ada. Nah, yang dimaksud oleh ayat ini yang mana gitu? Kan sekarang kan Israel nyerang Palestina, kita rame segala macam gitu ya. Nah, mana yang dijanjikan oleh Allah setelah ada khalifah tenang dan segala macam tuh, gitu kan? Ya kita terbawa arus lah, mungkin perang dunia ketiga dan segala macam gitu ya. Ya itu, terus kedua gini, karena ramenya penafsiran, bolehkah saya tidak memilih mana-mana gitu kan? Ya saya ingin tenang aja ya kan? Sudah aja di rumah gitu daripada liur nyon bunker sendirilah, istilahnya seperti itu. Mohon pencerahan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah sebetulnya kepemimpinan Islam yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu apakah kepemimpinan wilayah ruhani atau kepemimpinan wilayah teritori? Nah, mungkin ketiga narasumber bisa menjelaskan itu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira saya pertama ingin merasa beruntung ya, jadi mendapatkan perspektif dari berbagai macam pandangan ya, terutama dari pandangan Ahmadiyah sendiri ya. Saya seringkali kalau bicara tentang membangun ukhuwah, ya tentu diawali dengan apa yang disepakati ya. Apa yang disepakati pertama. Yang kedua, apa yang dituju, tujuannya kemana. Apa yang disepakati, saya melihat bahwa semua aliran di dalam Islam itu menyepakati bahwa Nabi Muhammad adalah role model, uswatun hasanah. Saya melihat di Syiah juga seperti itu, di Ahmadiyah seperti itu, di organisasi Muslim manapun saya kira seperti itu ya. Itu jelas ya, Nabi Muhammad itu role model. Bagaimana kemudian menerjemahkan
Nabi Muhammad sebagai role model atau uswatun hasanah, itu sudah mulai berbeda. Kalau dari sisi politik, apa yang terjadi di Madinah, kalaupun dibentuk semacam negara Madinah, itu pada masa Nabi. Para pakar berbeda-beda, apakah itu disebut negara teokrasi, apakah negara nomokrasi, apa negara demokrasi, dan semuanya punya argumentasi. Atau disebut negara nomokrasi, itu ya. Semuanya mengacu kepada apa yang terjadi pada masa Nabi. Dan relatif setuju bahwa Nabi itu dipercaya menjadi pemimpin di Madinah. Itu. Jadi kita berangkat dari yang disepakati. Oleh karena itu saya setuju kalau memang rukun iman dan rukun Islam itu relatif disepakati, itu juga bisa menjadi titik pijak. Kemudian apa yang dituju? Saya juga melihat semua umat Islam itu, apakah itu sekedar jargon atau sekedar memang menjadi harapan, keyakinan, itu menyepakati bahwa misi ataupun visi Nabi Muhammad itu adalah seperti dikatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita membuat model kepemimpinan, mengkonseptualisasikan kepemimpinan yang mengarah kepada rahmatan lil alamin, itu bisa berbeda-beda. Tapi ada satu hal menurut saya, bagaimana cara konsep yang berbeda-beda itu energinya digunakan untuk memberi kontribusi kepada tujuan bersama, bukan untuk meniadakan atau menghancurkan pihak yang berbeda. Itulah yang menurut saya tadi saya katakan paling tidak ada 4 pedoman yang bisa kita rujuk di dalam Al-Quran untuk mengatasi perbedaan-perbedaan bukan hanya di antara umat Islam, tetapi di antara umat beragama. Umat Islam maupun intern umat Islam maupun antara umat Islam dengan penganut agama lain. Karena apa? Saya berpendapat, itulah kira-kira ya. Pada saat Al-Quran mengatakan rusulan, qasasna minhum wa minhum lam naqsus. Ada rasul-rasul yang kita ceritakan di dalam Al-Quran. Ada rasul-rasul yang tidak diceritakan. Dan itu jumlahnya katanya lebih banyak. Oleh karena itu, apapun aliran, apapun paham yang kira-kira membawa visi misi perdamaian, misi kebenaran, misi keadilan, muncul dari manapun, menggunakan label apapun, boleh jadi, ini boleh jadi, karena kita tidak tahu. Itu juga dapat inspirasi dari spirit kenabian. Nabinya di mana kita nggak tahu. Karena yang jelas Al-Quran memberikan isyarat Nabi itu akan muncul menggunakan bahasa kaumnya. Di seluruh penjuru negeri itu ada Nabi. Hanya isyarat apa itu Nabi akan muncul dari berbagai macam kaum dan menggunakan komunikasi dengan bahasa kaumnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi yang kita katakanlah di balik kontroversi ya. Saya kira orang Ahmadiyah juga amat paham. Klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad itu kan tidak diterima oleh umat Islam yang lain pada umumnya. Tapi minimal fungsi kenabian. Katakanlah nabi fungsional. Orang tidak perlu mengatakan saya sebagai nabi, tapi bisa menjalankan fungsi kenabian. Apa itu fungsi kenabian? Saya identifikasi dari Al-Quran minimal ada 5 fungsi kenabian. Yang kita ambil misalkan dari surat Yunus ayat 47.
akan pertama menggambarkan akan muncul tiap kaum. Rasul selalu akan muncul dalam tiap kaum atau umat. Walikulli ummatin rasulun. Jadi akan muncul Rasul itu. Jadi itu fungsi minimal. Kalaupun nanti klaim itu diterima atau tidak terima. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 4, yang namanya Nabi ataupun Rasul berkomunikasi menggunakan bahasa kaumnya. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri Nabi ataupun Rasul adalah membawa kecerahan. Ibrahim suka ayat 4. Liyubayyina lahum fayudillullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Membawa pencerahan. Kemudian ciri yang keempat, mengajak kaumnya untuk menyembah Allah dan menjauhi tauhid. Ani'budullah wajtanibut tauhid. Yang kelima, membuat keputusan yang adil. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yudlamun. Nah, siapa yang bisa menjalankan fungsi-fungsi ini? Tidak harus berbentuk personal, bisa juga berbentuk impersonal, bisa juga tidak menggunakan label, apakah itu label Islam, label apa, tapi menjalankan fungsi-fungsi kenabian ini. Karena fungsi rahmatan lil alamin itu antara lain, kalau digambarkan dalam sebuah hadis, gambarannya begini, di akhir zaman itu saking nanti akan tercipta apa itu dunia yang adil dan makmur, orang miskin itu tidak ada. Orang mau sedekah itu sulit. Apakah gambaran itu sudah mendekat? Menurut saya sudah mendekat sekarang ini. Dan bahkan sudah menjadi program dunia. Baik itu muslim maupun muslim, negara-negara muslim itu sepakat bahwa kita harus menuju membebaskan warga dunia itu dari kelaparan, dari kemiskinan ekstrim, bahkan sudah dijadikan sebagai program dunia. Sehingga persoalannya menurut saya, apapun konsep teori yang ingin digunakan, pertanyaannya kembali kepada masing-masing, sejauh mana kontribusinya untuk mencapai visi bersama, yang juga sekaligus merupakan visi Nabi dan visi umat Islam. Bahkan sekarang kemudian menjadi visi dunia. Jadi tidak mungkin menurut saya umat Islam merasa eksklusif, harus konsepnya sendiri, kemudian tidak mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kalau tujuan bersama itu untuk keadilan, untuk kemakmuran, untuk membawa rahmat, kasih sayang, mengapa tidak bergabung? Itu kan persoalannya di situ. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bro atas jawabannya. Mungkin ini langsung menjawab pertanyaan Pak Adiat kepada Pak Nana lah ya. Pak Adiat. Pertanyaannya terkait ini khilafah ini yang dijanjikan ini, apakah khilafah rohani atau khilafah teritori? Silakan. Terima kasih. Apa yang dipertanyakan oleh Pak Adiat itu pertanyaan yang sangat baik, bagus sekali dan memancing kita untuk berpikir lebih tajam juga. Khilafah yang dimaksud dalam firman yang tadi terkhusus berkait dengan surat An-Nur ayat 55 tadi, itu adalah khilafah kerohanian. Kesimpulannya kenapa kerohanian tiba-tiba menyimpulkan begitu? Karena lafaz la yastahlifannahum itu identik dengan kalimat khalifatan fil ardi, dua-duanya memakai penegasan dengan dua taukid. Itu sebagai perwujudan bahwa kerohanian itu lebih diutamakan. Baru aspek-aspek teknis untuk kehilafahan keduniaan yang dimaksud dengan taifatun yabtaguna fadlan minallah baru bisa terlaksana. Itu barangkali Pak. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Ruslan, ini yang lumayan menarik.
Pak Jusman ya, dialamatkan Pak Jusman bahwa dalam surah An-Nur 56 itu kan sudah dijanjikan akan jika ada khilafah berdiri akan turun ketentraman, keamanan dan lain-lain. Nah, lalu mengapa saat ini Pak Jusman faktanya masih banyak peperangan ya di Israel dan di banyak tempat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dan dapati saat ini tafsir tentang khilafah ini banyak sekali. Ya, ada Ahmadiyah, ada NU, ada Syiah dan lain-lain. Lalu Pak Ruslan bertanya, kalau saya nggak milih satu pun gimana? Di surah An-Nur memang disebutkan wala yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna, dan menggantikan setelah ketakutan mereka itu dengan keamanan atau kedamaian. Nyatanya sampai sekarang masih ada, katakanlah misalnya Khalifah Ahmadiyah telah berdiri, tetapi kok masih ada banyak ketakutan-ketakutan. Nah, ayat ini sebenarnya bukan mengatakan bahwa ketakutan itu akan tidak ada, akan hilang semua. Tetapi itu maksudnya adalah bukan berarti bahwa ketakutan kalian itu akan hilang menjadi sebuah keamanan. Dunia akan menjadi aman semua, bukan seperti itu. Tetapi keamanan yang dimaksud itu atau kedamaian yang dimaksud itu adalah ketika bahwa apapun yang terjadi, hal tersebut akan terasa damai bagi mereka. Jadi seperti miskin, jangan takut miskin. Miskin, setiap orang pasti akan takut miskin. Tetapi apapun kondisinya, mau dia miskin atau mau dia dalam bahaya, dia akan merasa aman dan tentram. Nah, keamanan itulah yang ada di bawah naungan khalifah tersebut. Nah, di zaman Rasulullah SAW atau di zaman khalifah, setiap peristiwa yang mereka alami itu penuh dengan ketakutan-ketakutan. Tetapi di bawah khalifah itulah yang ketakutan itu tidak menjadi takut bagi mereka. Tetapi di bawah naungan khalifah itu mereka menjadi tentram, mereka menjadikan ini sebagai sumber kedamaian. Ya, misalnya ini di zaman Rasulullah SAW ketika di perang Khandaq disebutkan ketika di perang Khandaq dibangun parit, ada dua macam kelompok umat Islam. Yang satu merasa takut, yang kedua merasa berani. Yang satu merasa bahwa kita ditipu, ya nauzubillah min zalik oleh Rasulullah, mana yang dijanjikan. Yang dijanjikan akan menguasai ini bukan janji yang akan kita dapat, malah kita akan, bahasa kita mati konyol. Sehingga dibuatlah alasan-alasan dan lain-lain. Tetapi ada yang mengatakan bahwa inilah apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya. Jadi ketakutan itu malah menjadi sebuah kedamaian, sesuatu yang menentramkan bagi mereka. Jadi bukan berarti bahwa setelah ada khalifah akan perdamaian akan hilang. Maksudnya ketakutan akan hilang semua menjadi perdamaian. Tetapi ya ini bisa saja terjadi. Satu ya dari sisi kedamaian kalau di Ahmadiyah ya sudah terjadi. Apapun yang terjadi ketika diperintahkan oleh Khalifah Ahmadiyah bahwa kita harus bersabar, berdoa dan lain-lain, itu yang kita hadapi. Penyerangan terhadap Ahmadiyah itu ketakutan. Ketakutan itu tidak akan hilang. Sampai sekarang Ahmadiyah tetap saja diserang. Tetapi dengan bimbingan khalifah mengatakan kalian harus bersabar, berdoa, jangan membalas, itu menjadi tentram. Walaupun hati kita menangis, ya, tetapi ada ketentraman di bawah satu pimpinan tersebut. Dan ya, kalaupun kita ambil ke yang lebih makro lagi ya, kepada hal yang lebih luas, memang ini adalah misi yang tidak bisa kita mengatakan mana penggenapannya. Mana janji bahwa keamanan itu akan muncul, akan terjadi perdamaian di mana-mana. Ya kalau kita bertanya seperti itu, kita juga akan bertanya kepada misi Rasulullah SAW. Mana misi Rasulullah bahwa Islam akan menang di atas dunia lain? Pada saat ini belum terbukti. Artinya ini adalah sebuah janji yang tidak bisa kita mengatakan sebuah proses, tetapi kita langsung ingin melihat nyatanya seperti apa. Jadi pasti ada proses-proses untuk menjalankan perdamaian tersebut. Jadi kalau dilihat saat ini Khalifah Ahmadiyah sebagai khalifah rohani yang senantiasa menekankan perdamaian, ya, maka mana hasil perdamaiannya?
Ya tidak juga kita bisa langsung mengklaim seperti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ahmadiyah, mulai dari Hazrat Mirza Ghulam Ahmad yang mengaku sebagai Al-Masih di akhir zaman, yang salah satu sifatnya itu adalah menghancurkan salib, membunuh babi, kemudian Yad'ul Harba, menghilangkan perang, itu jugalah yang diikuti oleh para Khalifah Ahmadiyah 1, 2, dan 3 untuk menyebarkan perdamaian, khilafah rohani. Maka ini juga menjawab apa yang tadi disampaikan. Bagaimana, Ahmadiyah ini adalah sebagai jalan tengah melihat ironi pembentukan khalifah kepemimpinan baik setelah zaman Rasulullah SAW sampai Turki Utsmani yang berdarah-darah dan penuh perpecahan. Padahal kalau kita kembali ke usulnya, ke pokoknya, kita melihat bahwa khalifah itu adalah representasi wakil dari nabi. Nabi itu tugasnya apa? Ya apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyyin di dalam surah Al-Jumu'ah. Ya, ba'atsa fil ummiyina rasulan yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi nabi tugas utamanya itu adalah rohaniyah. Rohaniyah yang yatslu alaihim ayatihi, tanda-tanda Allah dibacakan, kemudian mensucikan umat. Kemudian mengajarkan kepada mereka syariat, undang-undang, kitab, ya. Kemudian hikmah yang mendasari segala macam perintah tersebut. Inilah misi dari khalifah. Kalaupun kemudian jadi untuk misi ini tidak dibutuhkan teritori, untuk membuat mensucikan orang itu tidak mesti orang harus menjadi penguasa. Nabi Isa, nabi-nabi yang lain kita tidak melihat bagaimana pemimpin secara politik itu ada, khususnya para nabi, ya. Yang ada justru mereka tanpa itu pun mereka bisa melakukan hal tersebut. Jadi tidak perlu teritori, tapi kalau administrasi mungkin iya. Jadi zaman Rasulullah SAW ada fungsi administratif, misalnya mengatur seperti ini, mengatur peperangan, mengatur bagaimana sebagainya. Kemudian di zaman Khalifah kan ada sistem tentaranya dan lain-lain. Nah itu adalah fungsi administratif, tapi tidak mesti itu sebagai politis yang harus memiliki teritori. Nah, balik tadi ya, kepada bagaimana misi tersebut apakah sudah terwujud? Memang belum. Tetapi apa yang dicanangkan oleh Ahmadiyah adalah jalan tengah yang ketika kita kembalikan kepada spirit rohani itu, insya Allah yang namanya perpecahan itu harusnya tidak terjadi. Kita kembalikan kepada spirit yang ditanamkan oleh para nabi. Dari khususnya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bagaimana mensucikan, bagaimana melihat keagungan Allah Taala, ibadah, bagaimana kita memupuk menjadi insan-insan yang berakhlak dan menjadi sarana untuk melakukan perdamaian dan kemaslahatan bagi umat manusia. Nah, kemudian apakah boleh tidak memilih yang manapun? Ya tentu kalau karena berbicara itu masalah keyakinan, ya saya akan menjawab seperti itu. Ya kita balikkan kepada hati masing-masing. Karena salah satu fungsi dari khalifah itu ya tidak bisa otoriter, ya. La ikraha fiddin, tidak ada juga bisa dalam paksaan agama. Kendati pun misalnya kita katakan bahwa di dalam Al-Qur'an wajib hukumnya untuk beriman kepada khalifah. Yang wajib pun belum tentu orang akan beriman. Apalagi yang tidak disebutkan tidak akan beriman juga. Artinya balik lagi hal tersebut kepada keyakinan masing-masing. Itu yang jawaban saya. Terima kasih. Kang Edim, jam berapa ini azan? Oh sudah habis. Satu pertanyaan mungkin tadi dari host. Oh silakan. Maaf. Sedikit catatan saja Pak, karena saya kira sampai jam 12 sesuai dengan undangan ya. Ternyata azannya lebih awal. Lebih cepat. Jadi saya men-state lah apa yang disampaikan PowerPoint-nya Pak Jusman ini tentang khilafah dalam Islam. Kembali pada topik kita bicara masalah khilafah antara tafsir dan empirisnya. Saya hanya meng-refresh saja bahwa Allah Ta'ala sendiri yang menjanjikan itu akan terwujudnya khilafah. Itu disambung dengan sabda Nabi Rasulullah SAW tentang khilafah alamin haji nubuwah itu 2 kali. Sebelumnya di tengah-tengah tuh ada kerajaan
disebut khilafah itu hanya 30 tahun, kemudian ada kerajaan menggigit. Ya. Nah, inilah empirisnya sesungguhnya. Ini bunyi sebetulnya, bukan di awang-awang. Bahwa ada Khulafaur Rasyidin, usianya cuma 30 tahun, kemudian Bani Umayyah lebih kurang 100 tahun, Bani Abbasiyah lebih kurang 600 tahun, dan dinasti Utsmaniyah itu 900 tahun. Lalu di mana janji Allah Ta'ala itu menegakkan khilafah ala mina jinubuah? Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW sendiri, akan muncul, akan lahir pada zaman Isa. Siapa yang mendapatkan Isa? Yaitu Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dengan khalifahnya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sebetulnya kalau kita merenungkan apa yang saya baca ini, karena tafsir Ahmadiyah mengatakan bahwa ini surat An-Nur ini menuju pada kekhilafan Ahmadiyah. Ini bunyinya, ini empirisnya gitu loh. Jadi tadi tidak lagi menunggu Nabi Isa, tidak lagi menunggu Imam Mahdi. Kami sudah percaya. Kemudian khilafah alamin dan jinubuah pun kami sudah yakin ini sudah terjadi. Itu barangkali stage yang boleh saya sampaikan, maaf terbatas. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Eki atas poinnya. Dikarenakan waktu sudah habis dan ada isyarat khusus dari host. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Pak Profesor Nur Rahman, kepada Pak Ustadz Nana dan Maulana Jusmansyah atas materi-materi yang telah disampaikan dalam kajian kelima ini, konsep khilafah, tafsir, dan empirik. Tentunya kembali tadi poinnya, penjelasan sudah disampaikan dari konteks Ahmadiyah, tafsir Ahmadiyah, perspektif dari rekan-rekan Syiah, Ijabi, dan lain-lain, dari Sunni dan lain-lain. Tentunya semua kembali kepada Bapak dan kepada Ibu untuk memilih. Dan ini merupakan tadi Pak Jusman ingatkan, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Masalah ad-din, masalah agama, keyakinan, pemahaman, mindset, dan lain-lain. Mudah-mudahan kajian di pagi hari dan siang ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf jika banyak kelemahan dan kekurangan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.